Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Julia Oksana, biasa dipanggil Poppy, dengan NIM 19033-053 dari Prodi Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar, fungsi, proses, serta ruang lingkup dari administrasi pendidikan. Baiklah, langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu konsep dasar dari administrasi pendidikan. Secara bahasa, administrasi berarti membantu, melayani. Secara istilah, administrasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan yang sungguh-sungguh untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan dengan perencanaan yang baik agar tercapainya tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, mari kita bahas materi kedua tentang fungsi dari administrasi pendidikan. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan sebelum dimulainya satu kegiatan tertentu. Perencanaan ini meliputi apa saja tujuan yang akan dilakukan, meneliti masalah-masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan, mengumpulkan data dan informasi, menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan, merumuskan bagaimana jalannya suatu kegiatan nanti. Yang kedua adalah fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian ini adalah aktivitas untuk menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujudlah suatu kesatuan usaha dalam mencapai maksud-maksud dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Yang diperlukan dalam pengorganisasian ini adalah pembagian tugas sesuai dengan pengalaman, bakat, minat, pengetahuan, dan kepribadian masing-masing. Yang ketiga adalah pengkoordinasian. Koordinasi ini dilakukan karena dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh individu, maka diperlukan adanya koordinasi oleh seorang pemimpin. Koordinasi ini dapat menghindari dari terjadinya penyelewengan atau kekeliruan dalam pekerjaan nanti. Yang keempat adalah komunikasi. Komunikasi berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi bebas dan komunikasi terbatas. Komunikasi bebas adalah komunikasi yang dapat dilakukan oleh seluruh anggota organisasi, sedangkan komunikasi terbatas adalah komunikasi yang hanya dapat dilakukan oleh antara anggota-anggota tertentu. Jadi dapat disimpulkan komunikasi dalam setiap bentuknya adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi sikap dan perbuatan orang-orang yang terdapat dalam organisasi tersebut. Yang kelima adalah kepegawaian. Dalam kepegawaian ini yang menjadi titik penekanannya adalah individu tersebut, bagaimana ia dapat menjalankan tugas amanah yang telah diberikan kepadanya dengan baik. Yang keenam adalah pembiayaan atau budgeting. Budgeting ini dalam suatu organisasi merupakan hal yang sangat penting. Apabila budget dalam suatu organisasi kurang, maka program tersebut tidak dapat berjalan sesuai rencana, tidak dapat berjalan dengan baik. Yang perlu diperhatikan dalam budgeting ini adalah perencanaan tentang berapa biaya yang akan digunakan, dari mana sumber biaya tersebut didapatkan, siapa yang akan mengelolanya, siapa yang akan melakukan pembukuan dan pertanggungjawaban, serta siapa yang akan mengawasi dana tersebut. Yang ketujuh adalah penilaian atau evaluasi. Evaluasi ini bertujuan agar kegiatan yang telah dilakukan itu apakah telah berjalan dengan baik atau tidak, serta apa yang dapat diperbaiki lagi ke depannya agar kegiatan dapat berjalan lebih baik lagi. Selanjutnya, selain dari yang saya jelaskan tadi, fungsi dari
Administrasi pendidikan tuh yang pertama fungsi perencanaan meliputi kegiatan perencanaan sebelum kegiatan inti tersebut dimulai agar dapat berjalan dengan baik. Yang kedua fungsi organisasi untuk pembagian tugas dari masing-masing individu. Yang ketiga fungsi motivasi untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas dari pengerjaan. Serta yang keempat adalah fungsi pengawasan untuk mengawasi bagaimana jalannya kegiatan, apakah sesuai dengan rencana yang telah dibentuk sebelumnya, serta untuk menghindari terjadinya kelalaian, penyelewengan, dan lain-lain. Selanjutnya mari kita bahas tentang topik yang terakhir, yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama adalah administrasi kurikulum, meliputi pembukuan dan pendataan jumlah mata pelajaran yang dipelajari, waktu yang tersedia, jumlah guru yang akan mengajar, jumlah siswa per kelas, buku yang akan dipakai, dan lain-lain. Yang kedua adalah administrasi tenaga kependidikan atau kepegawaian, meliputi surat lamaran dan penerimaan pegawai, mutasi, surat keputusan, surat tugas, dan berkas-berkas lainnya. Yang ketiga adalah administrasi kesiswaan. Ini lebih mengurus pada masalah siswa seperti organisasi, serta pengukuran kemajuan dari siswa tersebut. Yang keempat adalah administrasi sarana prasarana, meliputi administrasi terhadap buku apa saja yang akan dipakai, pengadaan barang, buku perbaikan barang, dan lain-lain. Yang kelima, administrasi keuangan, seperti keuangan pendaftaran siswa baru, uang seragam, uang peralatan sekolah, SPP, dan lain-lain. Yang keenam adalah administrasi perkantoran, meliputi surat masuk atau keluar, buku tamu, buku-buku penting lainnya. Yang ketujuh, administrasi unit-unit penunjang pendidikan seperti bimbingan konseling, UKS, pramuka, olahraga, dan kesenian. Yang kedelapan, administrasi layanan khusus pendidikan seperti layanan antarjemput atau bis sekolah, layanan konsumsi atau makanan, serta bimbingan khusus di rumah. Yang kesembilan adalah administrasi tata lingkungan dan keamanan sekolah, meliputi peraturan tentang tata tertib, tentang pertamaran di sekolah, jadwal penjagaan sekolah, jadwal pembersihan sekolah. Serta yang terakhir adalah administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat, meliputi hasil kerjasama, program-program humas, dan sebagainya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan tentang konsep dasar, fungsi, proses, dan ruang lingkup dari administrasi pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.